Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Girina Sabit Prawira dengan NIM B1B1222025, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan materi pemerintahan nasional tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Alfa Bireza, SIP, MIP. Dalam materi ini, ada 4 rumusan masalah yang ingin saya bahas. Yang pertama, bagaimana pengertian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, bagaimana sejarah dalam Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga, bagaimana kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, bagaimana pemilihan dan pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, ada 4 tujuan juga yang ingin saya sampaikan dalam materi ini. Yang pertama ialah mengetahui apa itu Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, mengetahui latar belakang berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan. Yang ketiga, mengetahui tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, mengetahui analisa dari Badan Pemeriksa Keuangan. Baiklah, saya akan masuk pada materi yang pertama. Pertama ialah pengertian BPK. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Tugas utama BPK adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK juga memiliki peran dalam memberikan saran dan masukan mengenai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. BPK dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan negara untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPK juga bertugas memberikan rekomendasi kepada instansi yang diperiksa untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negaranya. BPK juga bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK dibantu oleh auditor yang terdiri dari pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Auditor BPK bekerja secara independen, tidak terikat pada kepentingan pihak manapun. Selanjutnya, ada sejarah BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas pengelolaan keuangan negara yang berdiri sejak tahun 1946. Awalnya, BPK merupakan bagian dari Kementerian Keuangan dan bernama Jabatan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 1956, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1956, Jabatan Pemeriksa Keuangan dipisahkan dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga independen yang berlangsung bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas pengelolaan keuangan negara yang berdiri sejak tahun 1946. Pada tahun 1973, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang pokok-pokok keuangan negara, tugas dan wewenang BPK semakin diperluas. BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh dan terintegrasi. Selanjutnya, pada tahun 1999, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal 23 ayat 5 tahun 1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggung jawab yang berhubungan dengan keuangan negara, maka diadakan suatu badan pemeriksa keuangan di mana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, hasil pemeriksaan keuangan tersebut disampaikan kepada DPR.
Berdasarkan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OM tanggal 28 Desember 1946 yang menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, BPK mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947 dan memiliki kedudukan sementara di Magelang. Pada pembentukan ini, awalnya BPK memiliki 9 orang anggota yang diketuai oleh R. Soerasno. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2002 yang diantara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Hingga saat ini, BPK telah mengalami perubahan dalam struktur organisasi dan tugasnya. Namun, peran BPK sebagai pengawas pengelolaan keuangan negara tetap menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparan keuangan negara. Selanjutnya, ada kedudukan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Indonesia. Kedudukan BPK diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kedudukan BPK diatur dalam pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. BPK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pasal 3. Undang-Undang BPK menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang independen dan bertanggung jawab kepada MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya, BPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada MPR. Namun, dalam hal pengawasan atas kebijakan pemerintah di bidang keuangan, BPK berada di bawah atas bertanggung jawab kepada DPR. Selanjutnya, ada wewenang dari BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibentuk berdasarkan perubahan ketika Undang-Undang Dasar atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai kewenangan yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, baik secara finansial maupun kinerja, termasuk pemeriksaan terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Yang kedua, memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, memberikan pertimbangan atas laporan keuangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden dan DPR. Yang keempat, melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah yang dapat berdampak pada keuangan negara. Yang kelima, melakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Yang keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan atau
tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Yang ke-8, membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang ke-9, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. Dan yang ke-10, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum diterapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dengan adanya wewenang tersebut, BPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan dan digunakan secara tidak efektif. Selanjutnya ada tugas dan fungsi BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2043, bagian pertama antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK cukup mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang keempat, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kelima, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Yang keenam, hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan secara menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang ketujuh, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. 8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Selanjutnya ada fungsi BPK. BPK adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Selanjutnya, ada pemilihan anggota BPK. Berdasarkan konstitusi, pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan DPR. Hal ini diatur dalam pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ketentuan ini merupakan aturan baru yang diperkenalkan dalam konstitusi pasca amandemen. Sebelumnya, kewenangan memilih anggota BPK ada di tangan Presiden. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang pembentukan BPK menyatakan bahwa kewenangan pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK ada pada Presiden. Berdasarkan undang-undang ini, anggota BPK sebanyak-banyaknya terdiri atas 21 anggota yang mewakili partai politik, wakil angkatan bersenjata, wakil organisasi massa, atau orang-orang yang punya dukungan masyarakat yang terorganisasi. Kewenangan Presiden kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. Tetapi dengan sedikit perubahan karena adanya keterlibatan DPR bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Undang-undang ini mulai mengakomodasi keterlibatan DPR, di mana DPR mengusulkan 3 orang calon untuk setiap lowongan keanggotaan BPK. Kewenangan Presiden beralih sepenuhnya ke DPR setelah amandemen konstitusi dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Walaupun hanya memberi pertimbangan, DPD ikut dilibatkan dalam proses pemilihan. 3 model mekanisme pemilihan yang pernah diterapkan memiliki nilai tambah dan kekurangan masing-masing. Namun satu yang harus dihindari, adanya monopoli satu lembaga dalam proses pemilihan. Monopoli ini cenderung akan melahirkan kekuasaan yang dominan yang tidak bisa dikontrol dan berujung pada penyalahgunaan.
Dalam hal pemilihan anggota BPK, tidak ada proses checks and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dan seperti dalam pemilihan pejabat negara lainnya, di mana ada keterlibatan lembaga presiden atau pemerintah dan DPR. Memang ada keterlibatan DPD, tetapi DPD hanya sebatas memberikan rekomendasi yang dengan mudahnya dapat diabaikan oleh DPR. Artinya, kewenangan ada di tangan DPR sepenuhnya. Model inilah yang rentan disalahgunakan apabila faktanya proses seleksi pejabat publik DPR selalu tidak transparan. Proses fit and proper test selama ini hanya sebagai ajang transaksi politik. Bahkan tak jarang, proses itu menjadi ajang transaksi suap. Pertimbangan pemilihan calon juga seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang DPR justru memilih calon yang kualitas dan berintegritas rendah. Alasan-alasan politis lebih mendominasi daripada pertimbangan kompetensi dan integritas. Politisasi inilah yang seharusnya dihindari dalam pemilihan anggota BPK. Karena BPK bukanlah lembaga politik. BPK adalah lembaga negara yang bebas negara dan mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Anggota BPK merupakan jabatan strategis. Berapa tidak? Anggota BPK punya kewenangan besar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga berperan besar dalam pemberantasan korupsi karena berwenang melakukan audit investigasi ihwal penyimpangan keuangan negara yang berdampak pada kerugian negara. Hasil audit BPK sangat menentukan pengungkapan berbagai kasus korupsi kelas kakap, misalnya kasus Senturi, Hambalang, dan kuota impor sapi. Namun sayangnya, mekanisme seleksi anggota BPK di DPR sangat mengkhawatirkan. Prosesnya berlangsung tertutup, partisipasi dan tidak serius. Kesalahan paling fatal DPR adalah meloloskan calon yang pernah tersangkut kasus korupsi. Padahal udah jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang BPK bahwa mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara melakukan tidak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih tak boleh menjadi calon. Lolosnya calon yang pernah terlibat korupsi jelas menunjukkan keseriusan DPR dalam melakukan seleksi. DPR juga terlihat enggan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menelusuri rekam jejak calon, misalnya dengan KPK dan PPATK. Kerjasama dengan KPK dan PPATK penting dilakukan minimal untuk menelusuri kewajaran harta kekayaan dan transaksi keuangan para calon. Hal ini diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat dan bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat. Dengan proses seleksi yang buruk, bagaimana mungkin kita akan menemukan calon anggota BPK yang mumpuni? Publik pasti akan tahu dan ragu terhadap kredibilitas calon terpilih soal seleksi DPR. Selanjutnya, pemberitaan anggota DPR. Dalam pasal 17, ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK dapat diperhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BPK. Dalam pasal 18, ketua, wakil ketua, atau anggota BPK diberhentikan secara hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena yang pertama, meninggal dunia, yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua BPK. Yang ketiga, telah berusia 67 tahun. Yang keempat, telah berakhir masa kejabatannya. Atau yang kelima, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Dalam pasal 19, ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK diperhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya atau usul BPK atau DPR karena yang pertama, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedua, melanggar kode etik BPK. Yang ketiga, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, huruf C, dan huruf D. Dalam pasal 20, yang pertama, ketua, wakil ketua, atau anggota BPK diberhentikan sementara dari jabatannya
oleh BPK melalui rapat pleno apabila ditetapkan sebagai tersangka dan tindak pidana yang diancam sebagai pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedua, ketua, wakil ketua, atau anggota BPK yang terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi ketua, wakil ketua, atau anggota BPK. Dalam pasal 21, pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B, huruf C, dan huruf D, serta huruf E atau huruf F, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Yang kedua, pemberhentian ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diresmikan dengan keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR. Dalam pasal 22, apabila anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 19, diadakan pengangkatan penggantian antara waktu anggota BPK sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dan diresmikan dengan keputusan Presiden. Pengangkatan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan, yaitu sejak tanggal pemberian waktu anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 19. Yang ketiga, sebelum memangku jabatannya, anggota BPK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengucapkan sumpah atau janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua atau wakil BPK dengan bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4. Yang keempat, anggota BPK pengganti menunjukkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya. Kelima, penggantian anggota BPK antara waktu tidak ditentukan apabila sisa masa jabatan anggota yang akan diganti kurang dari 6 bulan dari masa jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Kesimpulan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kewenangan berusaha pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK bertugas memeriksa, pengelolaan, dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.